Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها بينكم مودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namadungu alihin tahun sesudahnya marmocom nikmat diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan suami dusia, nikmat iman dan Islam. Seterusnya salawat dan salam hingga lupa tersebut tunjun terus di baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana marlapaskan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itaon sasudena mendapat sapat di mana mulai sian dunia terus tu hari na parpudia sangalingan. Bahat hormat nami namar kahangi marsisol kot butina sian bagason kumaradab kondi hajazug timarason pula kahangi mor betawang-tawangon umum natehe itaon sasudena namandung hadir di majelis namar bahagiaon alak lai butido dadaburu. So ini bisa bahan hormat nami iman tu barisan ni Tuan Guru unta na sengaja tau undang imanangkan nagot mangalihin tau siah naron tumaran kondangan na duaon. Dari pinharan tinggi pada martaringot tu anak nami na marwaras Muhammad Ilham di mana naman nung memulus para datang matobang amion danasian barisan kahangi na dalam pabotohon na mayon tu barisan ni ulah kahangi moran tobang-tobangan soal bisi parkumun na niyon bahaso si Ilham madung mo matobang ipatobang iba na uti amana tao tong kimnay anso lang jalak ruanta isi duluay dongan ni si Ilhamon buti madagasan pigarinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala man a'tana wa qad ja'ala bainana fi qawmina hadza azwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Syukur yang sebesar-besarnya marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada waktu menjelang zuhur ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat memenuhi undangan pesta perkawinan dalam hal acara walimatul urus oleh Bapak Suhud Siabulona. Begitu juga salawat dan salam marilah sama-sama kita teruskan kepada beliau ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat tentunya adalah Suhud Siabulona beserta kahangginya juga anak mur dan mora yang sangat kita muliakan para alim ulama cerdik pandai natobang natoras ya seluruh pimpinan pemegang pucuk pimpinan yang ada di desa Panyabungan Jaya ini dan yang sangat kita berikan rasa sanjungan yang begitu luar biasa yaitu kepada kedua mempelai anak kita yang bernama Muhammad Ilham beserta istrinya yang sudah sah dan resmi dan kita bersaksikan pada hari ini yaitu Rizka Ebiana. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat bimbingan dan arahan lewat hidayah petunjuk Allah sehingga mereka bisa yang mendayungkan perahu bahtera yang Allah nuhurahkan kepada mereka. Umumnya para hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, lewat hadis Nabi kita mengatakan apa kata Nabi? Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian berumah tangga, menikahlah.
Jadi nak ilham ini ya kau jalani babak kedua sebagai alam yang akan ditempuh dalam kehidupan ini setelah menginjak dari alam kanak-kanak. Inilah alam kedewasaan menuju rumah tangga. Ini dianggap engkau ilham sudah mampu dan sanggup memberikan nafkah zahir dan batin kepada si istri Eviana. Jadi mulai sejak dari ini istilah alat mandailing mengatakan ya Anda ini sudah lepas dari kewajiban orang tua. Ulang bebain ibamu soal anak dipanggilingan, lain nama nuktuk indukna sampai maholbuk. Ulang bain be ibamu soal anak dipisang, na mengimpit indukna santak mehek. Artinya apa itu? Kita tidak boleh lagi bersandar kepada orang tua. Yakinlah ya dengan sekuat keimanan bahwa yang seperti yang dijaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa istri-istri yang dinikahi itu adalah akan membawa harta kekayaan. Tazawwijun nisa fa innahunna yatina bil mal. Nikahilah perempuan itu karena si perempuan itu akan membawa harta kekayaan. Walaupun si perempuan kerjanya hanya berhias ya, mencantikkan ya rupanya dengan penuh kemolekan, kita berusaha banting tulang, namun rupanya yang Allah berikan rezeki itu kepada kita adalah dengan keberkahan si istri yang sudah kita nikahi, karena dia sudah menjadi kewajiban kita, jadi hak dia adalah penuh ada di tangan kita. Ini kemampuan yang pertama dari segi nafkah dan belanja. Berikanlah kepada si istri rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Jangan hanya sembarang rezeki, tapi yang kita cari adalah harus halal, tidak berbau dengan usaha yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan penipuan, ya, yang selalu ada di sana terkait ingkar janji. Ini adalah mempunyai efek samping yang punya akibat yang sangat tidak enak nantinya, akan memberikan pengaruh tidak baik, pengaruh tidak positif kepada keluarga. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan dengan jelas lewat hadisnya, apa kata Nabi? Man nabata minal harami fannaru auladah. Orang yang dirinya dibesarkan dari sumber yang haram, samalah dia telah mengembangkan tikarnya buat hidup di neraka. Nauzubillah. Jadi ulang lagi sumbarangan rasul kiamat. Dewa asal lepeng ningwani halal mete. Apalagi lihat rumah pesta, namatan kumpul dan nama bolang-bolang pakaian nama luan, lambang nama mocong-mocong, mau diningiai asal kum cair do, situ tu mana? Ya? Jangan jual hakmu dengan uang. Dikarenakan ya hasil daripada ya penjualan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala tadi akan menimbulkan efek samping yang mengakibatkan apabila kita masukkan ke perut besar kita menumbuhkan ya akibat-akibat yang sangat tidak baik. Tentunya adalah akan membawa hukuman bala. Ada kalanya meningkat lewat karma, bahkan kifarat daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan ulah kita sendiri. Nah, ini kewajiban yang pertama bagi suami, berikan rezeki yang halal dan thayyibah. Yang kedua adalah nafkah batin. Nafkah batin itu adalah termasuk agamanya. Ya, pada waktu semalam yang lewat, mertuamu sudah menyerahkan ya putrinya ini padamu. Kuserahkan nak burungkon padamu dah. Tanggung jawab dululah ini ya, tanggung jawabmu sehatnya, ibadatnya, sakitnya, bahkan matinya, kata mertuamu. Berarti ini adalah merupakan kewajiban total yang mempunyai hak kewajiban itu adalah mutlak sang suami. Jadi ajari dia dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran syariat. Saya belum mampu Pak Ustadz untuk saya amalkan pun tidak mampu. Kalau belum mampu, sekaliguslah kalian yang menuntut ilmu, sekaliguslah dia bonceng, bawa dia menuntut ilmu. Dikatakan apa? Dari hukum bersuci saja. Andainya ya satu saat dia menggulai ada ya semut pada ikan yang akan mau ditaruh ke dalam gulai tadi.
Kalau cara menyendok kuah gulai itu kita angkat ke atas baru kita jatuhkan lagi, itu sudah mutanajis namanya, nggak darurat lagi. Tapi kalau kita menyendoknya dengan memutar-mutarnya di kuali itu, maka itu termasuk masih hukum darurat. Jadi halal dia karena darurat, tidak dipandang kita makan najis, makan semut yang susah membuangnya tadi dari perut ikan yang kita taruhkan ke dalam gulai. Itu salah satu contoh. Apalagi hukum bersuci, hukum mandi jinabat dan sebagainya. Ini adalah merupakan kewajiban sang suami. Apabila tidak sah mandi seseorang, maka Allah menganggap dan menatap seseorang yang belum mandi dari hadasnya, maaf, sama kotornya dengan anjing dan babi. Nauzubillah. Jadi belajarlah ya nak. Kemudian setiap orang yang berumah tangga pasti itu mempunyai suatu rencana. Ya, kalau saya nanti menikah akan begini. Nyatanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan rencana tersebut. Itu kau serahkan kepada Allah. Jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Nanti sesudah Isya ya, kalian bicara terus terang. Adik, ya bilang Ilham sama istri, ya kalau bagi abang hal-hal yang seperti ini jangan pernah kau lakukan. Contohnya, seburuk-buruknya pertengkaran kita kau jangan meminta tolak. Supaya dia tahu batasan-batasan ya apa yang tidak dia langgar nantinya. Ya, sesakit-sakitnya kehidupan kita dalam menumpuk keluarga ini, saya mohon kau jangan lari ke rumah orang tuamu. Andainya ada yang tidak baik, ganti orang tuamu, itulah kehangi kita di sini. Ya, itulah yang tadinya kebetulan abang guru saya yang protokol. Itulah yang dianggap ya sebagai orang tua bagi ayah anda kita. Katanya kesitulah engkau mau ngadu, jangan ya pergi ke senunukan. Sebaliknya ya si istri pun si Epi bilang gitu kepada suaminya, ya sehebat-hebatnya kekurangan saya mohon jangan kau ancam saya dengan tolak. Ya, selemah-lemahnya saya membina rumah tangga ini dengan keterbatasan yang tidak saya mampu, saya mohon jangan kau ya samakan saya, kau katakan saya dengan orang tua saya. Ulang pasumbar-sumbarau nia sawitana masa mandailing malumayon menjauh jarak dan posisi sodau nakin pertengkaran. Tidak ada rumah tangga yang tidak mempunyai pertengkaran, tapi pertengkaran itu adalah membuat ya suatu kerinduan dan keistimewaan tersendiri kalau kita bisa mampu mengalaminya dengan baik. On malilong itu bang tawang tangkang ning yang manguban lungun bada manguban rosu. Rani na kaning uwi marbada manguban rosu, tangkang manguban lungun. Isi saat na iti bulong motik marday merah ang orang marsibotuan ng kinanitugas dan posisi antara suami dan istri. Dan setiap suami istri semuanya pasti menginginkan agar anak-anak yang akan dilahirkan nanti mempunyai bakat dan keistimewaan. Makanya dengar ya, kalau lupa nanti ulangi, kita masukkan nanti ke YouTube kita. Apa namanya YouTube kita? Pecinta Majelis 07. Biar ada momen, biar ada bahan ulangan nanti. Yang pertama, bila kita ingin anak-anak kita mempunyai akhlakul karimah, berakhlak baik, kita doakan nanti cepat bercabang buah dadanya. Itu istilah bahasa Mandailing, mardangka abarana. Marorot niyan cepat sibukna. Ada maksudnya supaya ada anak keturunan. Dan kalau nanti sudah ada perubahan, sudah mulai sebulan nampak kandungan itu, kalian bekerja sama. Seringlah dibaca surah Yusuf dan surah Maryam. Insya Allah kalau lahir nanti anaknya, kalau kebetulan laki-laki, berperangai baik seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jangankan Nabi Yusuf, Ustaz Yusuf saja sudah lumayan ya, sudah lumayan jiwa jihadnya. Itu kawan saya ya, orang Mompang sama-sama. Kami berjuang dulu di sana ya, di masjid yang ada di Taulbung. Hadirin, atau kalau perempuan nantinya, maka ya insya Allah berperangai ibunda kita Maryam, insya Allah. Satu, ini akhlakul karimah.
Yang kedua, sudah bagus perangainya, cantik pula anaknya. Allahu Akbar. Ini saya tengok, ya agak kehitaman ini suaminya, istrinya lumayan agak putih. Allah. Jadi biar enggak nanti datang menjadi anaknya hitam pekat dan putih, ya terlalu keputihan. Kalau terlalu putih juga enggak bagus, ya enggak cantik. Jadi agar anak kita mendapatkan kecantikan, apa zikir kita? Sewaktu istri tadinya mengandung, maka kita pujilah, kita sebutlah kecantikan Allah. Ya Jamil, Ya Jamil. Ya, itu dizikirkan waktu duduk-duduk, waktu bekerja. Karena jangan lupa, ya, anak yang sedang tumbuh dalam bibit kandungan di rahim si istri itu laksana kita kosong. Dia akan menyadap, dia akan merekam kedua akhlak daripada orang tuanya. Apapun yang dilakukan orang tuanya, tak sengaja ataupun disengaja, akan disadap, disimpan dan direkam di memori calon si bayi tadi. Dan akhlak seperti itulah yang akan nampak nanti tertonjol dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya tengok 5 anak kita tak ada itu yang sama. Anak pertama agak alim. Kenapa agak alim? Karena baru-baru nikah orang tuanya alim, dua-duanya orang tuanya, makanya agak alim anaknya. Allahu Akbar. Karena biasanya kita asal yang baru-baru alim itu semua, ya. Allah. Baru kawin, baru kematian, baru mendapat harta, ya. Ahli masjid itu semua. Anak yang kedua sudah mulai menjadi anak yang cuek. Dikarenakan apa? Udah anaknya anakku, nggak mau lagi suamiku ini menolak saya, ya, memberikan cerai kepada saya. Itu dalam pikiran dia, sehingga dia melawan kepada suaminya. Datanglah anaknya yang pembangkang. Astagfirullah. Nauzubillah. Anak yang ketiga menjadi pencuri. Kenapa? Ya, suami sama dengan si istri. Saya sakiti pun istri saya nggak akan lari dia, nggak akan pergi dia lagi ke orang tuanya karena udah 2 anakku katanya. Si istri pun begitu. Saya habiskan pun harta suami saya ini, dia nggak berani menceraikan saya karena bagi 2 nanti. Akhirnya asal disangkutkan suaminya pakaian kemenyanya dia ambil, makanya jadi pencuri anak ketiga. Jangan lupa, ya. Anak yang keempat nanti datanglah yang bersekater karena orang tuanya suka bersekater. Ya, ada tukang azan zaman ini, ya, sering bersekater. Kalau dia tidak mendapat, pergilah dia tarahi. Ya Arhamar Rahimin, dalam hatinya, kapan lagi saya ini menang? Kurang ajar, ya. Allah. Saya pecat ada di seperti itu di kampung kami. Allah. Nggak saya ikutan lagi dia menjadi pegawai. Inilah kadang-kala kita manusia. Jadi saya mohon nak, ya, kami memberikan nasihat bukan karena salah kalian berdua, tapi dikarenakan kami takut salah. Saya lah menjadi penyambung lisan dari orang tua kita, dari keempat orang tuamu, dari kahanggi kita yang menyampaikan. Sebenarnya yang menyampaikan ini semua adalah barisan daripada kalangan orang tua. 2, udah berperangai baik, cantik-cantik pula anaknya. Yang ketiga, biar anaknya pintar. Maaf, banyak di antara anak kita cakapnya bukan main, cantik, ya, juga adalah berperangai baik, tapi bodoh. EQ-nya sangat lemah. Dan ini rahasianya, ya. Sewaktu dalam kandungan lagi anak, maka suami dan istri pujilah kepintaran Allah, pujilah kesempurnaan Allah. Apa zikirnya? Ya Muni, Ya Muni, wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Sempurna. Jadi Tuhan, fazkuruni azkurkum. Ya, ingatlah saya biar saya mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendapat kepintaran yang luar biasa. Terakhir yang keempat, biar enggak ada anak kita anak yang cacat fisik dan mental. Jangan ada yang cacat, ya, fisik badannya, ya. Jangan ada nanti maaf yang pincang, jangan ada nantinya yang kupingnya, ya. Nah, bebesaran nggak sama besarnya, biar nggak ada nantinya yang, ya, rusak ini rahangnya. Juga cacat mental. Jangan ada nanti kejadian anak-anak yang idiot. Maaf bagi anak-anak saudara kita. Apa yang kita zikirkan
ya, sewaktu 4 bulan kandungan itu pembentukan bayi di dalam kandungan akan membentuk rupa si anak, maka bacalah, zikirkanlah, ya musawwir, ya musawwir, wahai Tuhan yang membentuk rupa hamba-hambanya, ya Tuhan yang membentuk rupa hambanya, insya Allah Allah akan berikan bentuk rupa yang sempurna kepada anak-anak kita. Dan ya, ini yang jarang disampaikan ustaz-ustaz. Ya, Allah mengatakan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu dari mana saja kau suka. Artinya kebebasan itu ada pada suami, tetapi adab itu penting. Bedakan kita dengan binatang. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyamai satu kaum, maka dia sama, dihitung, dianggap dengan yang ia samai. Ada dulu ya, orang-orang salafus salih bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang dulu begini, ditanyainya tentang pergaulan antara suami istri yang mengarah kepada kebinatangan. Apa jawab Rasulullah? Fa illam tastahi fasna bima syi'ta. Kalau enggak kalian punya malu, silakan berbuat aja apa yang kalian suka. Jadi ada tatanan khusus, ada ya tuntunan-tuntunan khusus. Pertama, tak ubahnya kita menanam sebuah jagung. Ya, tobang-tobang dulu orang-orang tua mengatakan, apabila kita menanam jagung enggak mempunyai pakaian, damar baju yang nalusok maana milasari, sidung na lahir majegang nai, ana tipis-tipis botodongan kulitna. Pada tipis kulit na sunod parudan na ipatubang jegangon akhirna topak jegangi sayang ipatampang tu jadi man panyuanan ni sa ibahat. Ano nga tungan ni mati aman na paapal mo to pakyan niya talu-talu lapis na marbada tenyor mo na pegot sa senti naman sidong na aman apa na palboto lampak ni jegang na awa mo doon pala lampak palibukat na utikan doon sinay bangasan awal ba na? Ano nga tungalin ang kinamarmorholas do yan? Saan mas pati? Mando ano? Saan? Mando ano? Ano? Ambil dulu bangkunya. Ano ba na? Tabang ambil lagi bangku. Marmorholas yan naman yung jegangon mo tulungan tuli. Ano? Hindi natangong anak yung potima, potang mani mo. Pildo may tiyo ordang nai. Maka naman napili mo sindakan pipil jegakong nai. Dengan arti ulah orang tuanya itu, gambaran seperti itulah yang akan nampak nanti zohir dari akhlak-akhlak calon-calon bayi yang akan dilahirkan. Makanya kalau yang ada istilah marulakari, seperti semalam kita mengambil istri ke sana, dia menjemput istri, diadakan istilah marulakari, iban malampuna lampu cimporong na menek, lampu kecil. On manidok na ngarupate na mga jali doy idabuon niya jay ito na potpot inday na mata tay diya hakroha on manang kinilo kon guru bacaan na sumaltulisan na mandok na may sunguni malampu nilay lampu modok lampu istirahat. Karena apa? Karena kalau tidak ada sama sekali cahaya, berarti tidak mampu suami menatap keindahan sang istri, maka akhirnya menjadi akibat lahirlah anaknya ya yang pemalu, sangat pemalu. Artinya mentalnya tidak kuat. Ada itu anak-anak pintar, tapi diadakan perlombaan cerdas-cermat karena rasa takutnya dia gemetar memegang mikrofon, akhirnya kalah dan jadi menjadi juara. Kalau tidak punya malu pula, dia bersenggam antara suami istri tanpa ada penghalang. Ya, dia jadikan dengan cahaya yang begitu terang. Berarti dia tidak mempunyai rasa malu seperti binatang menatap aurat suami dan istri. Makanya berakibat lahirlah anaknya yang tidak mempunyai rasa malu. Ini yang sangat kita takutkan. Begitu juga dengan pakaian. Tidak boleh ya, yang nggak ada pakaian kita, paling tidaknya lah pinoman lah ya, sabunang boonang goran na sa tubang-tubang. Dito la LS. Mga tinwa mga LS.
anak sayur ya, beda kita dan binatang, lahir anaknya tidak mempunyai malu ya. Jadi on mana sepuluh nang kini dong kon tausiah, ya dong kon nangkin nasihat. Bahkan ya paling puncak maaf, kulil haq walau kana murrun. Ya wajib kita katakan walaupun pahit yang benar itu sewaktu inzal, sewaktu puncak ya di persenggaman itu, maka ingatlah akhlak dari seorang ibu kita yang baik, atau zikirkanlah di situ dengan Allah. Insya Allah anak kita lahir akan menjadi mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi mutiara, menjadi emas ya bagi kalian berdua khususnya, dan bagi kita bapak-bapak walaupun sudah terlambat, tidak mau dipraktik pun mulak mulai cokot tele. Kalau bisa kali salam debe. Kalau may salam ni betul tele lamarsu assalamualaikum ya babar rahman. Dijawab istri wa alaikassalam ya babar rahim. Umar salam dong dai na jolo na udah. Adi itu ya tujuan punya pitu pati bunyinya on masosego ita kalang-kala mo tulungan kurang nanti adab dan peraturan ya, namun paling tidaknya bertaawuslah sebagaimana kita selalu berbismillah mengatasnamakan sesuatu dengan Allah. Sewaktu bertemu suami istri, apa ta'awuznya, apa doanya? Allahumma jannibina wa jannibina syaitana bima razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dan jauhkanlah yang akan kau berikan rezeki anak bagi kami daripada setan yang terkutuk. Insya Allah keluarga kita akan penuh dengan sakinah mawaddah warahmah. Mungkin inilah kelebihan nenek tua bangsa kita dulu atau bangun kita, orang tua dari ya ayah kita ya, mungkin sering mengaji dulu nenek opung ya. Makanya lahirlah ayah ini menjadi pengusaha yang alim ya, berteman dengan para ustadz-ustadz, ramah dengan lingkungan, jauh dari kesombongan. Kalau jumpa di jalan-jalan kayak gini pakaiannya sederhana ya, kita anggapin orang biasa saja di bapak ini. Itu dia ya, kayak Sofi kata Ustaz Yusuf ya. Inilah merupakan lambang ketawaduan yang menjadi barang langka pada saudara. Padahal dia tokenya ya, disangka yang minta minum rupanya yang minta diumrohkannya tak bulan depan ya. Nah, karena cita-cita tadi lah kata Ustaz Yusuf temannya di sana cukup 15 juta modalnya. Insya Allah ya. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan anugerah kepada kita. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mari kita berikan kepada Ustaz Yusuf, tuan guru kita, untuk mengimami dengan doa. Semoga kesungan beliau selama ini mengimami di masjid kita. Beliau dari Mumpang jauh datang ke sini. Sekampung dengan Pak Ustaz sendiri. Bahkan meripar marlai lagi ya. Iparlai, saya iparnya, saya murahnya, ini lainnya. Ya, bertemu pada hari ini dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah lengkap kita semua, dan suhud ini pun ya yang dianggap orang tua adalah abang buru kita ini ya. Abang buru dekat ya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ridho kepada beliau. Kita persilakan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bi nasta'in ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk mengambil tabarruk keberkahan pernikahan dan pesta kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحيم الفقراء والمساكين، يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف خطيئة وذنب وهلاك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته ولا مسافرا إلا وصلت ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديت ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أعنيت ولا كسلانا إلا نشدته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ولدتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما علمت بين قلوب آدم وحواء وكما علمت بين يوسف وزليخا وكما علمت بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والصحة والبركة علينا وعلى هذه القرية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah. Hadirin pemirsa YouTube, inilah Tong Edi yang ada di Penyambungan Jaya. Beliau merantau dari Medan ke Mandailing Natal ini di musim emas ya pada tahun 2002 kalau tidak salah tadinya. Sampai sekarang alhamdulillah beliau adalah berhasil, boleh dikatakan dia adalah termasuk golongan yang sukses. Orangnya ramah, pembawaannya begitu tawadu, tidak begitu mewah. Ini kebetulan anaknya yang kedua menikah dari buruh Sinunuba. Nah, kebetulan memang buruh kita yang ada di Penyambungan Jaya atau orang tua dari kepala desa sekarang adalah menjadi ayah angkatnya. Dan dia gemar berteman dengan para ustadz-ustadz khususnya mubalik, bahkan sudah ada beberapa yang diumrohkannya. Demikian.